Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sabtu sore pengajian di Masjid Istiqlal yaitu pada asar Sabtu 11 Januari 2025 disampaikan oleh Kiai Haji Budi Firmansyah, Magister Manajemen, dengan kajian kitab yaitu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dengan pokok tema pembahasan tentang sholat. Mari kita ikuti bersama-sama. Alhamdulillah, sore hari ini kita berada di tanggal 11 di bulan Rajab, masih di bulan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan teristimewa dan termulia. Karena di dalamnya ada salah satu peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita laksanakan sholat asar, itu peristiwa di mana Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Makanya ini kita sedang menjalankan, yaitu di mana dulu perintah Allah kepada Nabi yaitu sholat, sampai hari ini kita laksanakan. Sampai hari kiamat, sampai ajal menjemput kita. Salat ini adalah hadiah ya kepada Nabi dan umatnya ketika peristiwa Mi'raj. Nabi peristiwa Mi'raj. Makanya ini kita jaga dengan sebaik-baiknya salat. Ya, salat ini adalah mi'rajul mukminin. Salat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. Makanya sore hari ini saya akan lanjutkan bacaannya masih dalam bab solat. Penting solat ini harus kita ketahui rukunnya, sunnahnya Pak. Ya, kita solat jangan asal-asalan, nggak pakai ilmu asal solat, mardudun. Ibadah apapun tanpa ilmu ditolak. Ya, ibadah apapun, baik sholat yang kita lakukan, kalau nggak pakai ilmu, sholatnya ditolak, Bu. Ya, asal-asalan, nggak tahu rukun, nggak tahu sunnah. Makanya perlu kita belajar tentang yaitu rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat. Baik, hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita, melanjutkan bulan yang lalu pembahasan tentang faslun fi ahkamis sholat, yaitu fasal di dalam hukum sholat. Nah, sore hari ini memasuki sunnah dalam sholat. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Wa sunnaniha nau'ani. Nah, dalam sholat itu ada dua sunnah, Pak. Namanya hayat dan ab'ad. Ini pernah kita dengar ya. Ada sunnah hayat dan ab'ad. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat itu sunnah yang melekat dengan rukun. Ya Pak ya. Nanti kalau ditanya apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat itu sunnah yang melekat dengan rukun. Kalau kita lupa, itu enggak berdampak kepada sholat kita, nggak perlu sujud sahwi. Ya sudah, kalau sudah lupa ya nggak apa, ya karena kita lupa atau nggak biasa kita kerjakan, ya udah nggak usah sujud sahwi. Itu namanya sunnah hayat. Nah, kalau sebaliknya ada namanya ab'ad. Nanti kita akan memasuki namanya sunnah ab'ad. Nah, kalau sunnah ab'ad ini sebaliknya. Kalau kita tinggalkan itu kita harus sujud sahwi. Ya. Makanya harus tahu nih ilmunya. Waktu sholat ini kan kita macam-macam, ya. Pernah menghadapi masalah, kadang lupa, ya kan? Ya, betul nggak? Sholat kan belum tentu kita konsentrasi semuanya, kadang-kadang lupa. Bacaannya lupa lagi kan? Nah kalau abad tadi, kalau lupa harus sujud sahwi dan dia memang
yang tidak melekat dengan rukun, ya, tidak melekat dengan rukun. Nah, sekarang kita memulai dengan sunnah hayat. Saya baca ya. Minha al-idofa ilallahi ta'ala. Nah, yang pertama, ya bisa dicatat ini ya. Sunnah hayat itu adalah mengucapkan niat. Pak, mengucapkan nih, tadi sholat asar kita mengucapkan niat nggak? Atau dalam hati? Nggak ngucapin? Sempat nggak tadi niat kita? Sholli fardhu asri. Itu kita ucapkan kan? Kedengaran dengan telinga. Itu sunnah, Pak. Kalau nggak ngelakukan itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Sholat kita nggak masalah. Aman. Ya, lanjut aja sholat. Nggak batal sholat kita. Karena itu kan membantu saja, Pak. Jangan dipermasalahkan, oh itu Nabi nggak pernah begitu, enggak. Sebenarnya itu untuk membantu. Kata Imam Syafi'i itu untuk membantu konsentrasi. Ketika kita mengucapkan niat, talafus ya, dilafazkan, itu biasanya hati itu connect. Ya, biasanya hati itu kok connect. Bahasanya kalau HP itu sinyalnya kuat itu ya. Tapi biasanya kalau nggak diucapkan itu suka kemana-mana hati dan pikiran kita. Yang namanya sholat sebelumnya lagi pada sibuk dunia kan. Ada kepikiran yang kerjaan, pikiran yang lain. Itu kadang-kadang ketika sholat itu bisa membuyarkan konsentrasi sholat kita. Makanya dibantu niat kita dengan melafazkan. Itu namanya sunnah hayat. Ya. Bagus ini kalau kita lakukan bagus. Ya. Namanya sunnah bagus. Nah yang kedua, wa ta'arud li istiqbal, yaitu menyebut mustaqbilal kiblah. Itu kalau kita niat kan sering. Ya. Merasa nggak Bapak kalau niat? Tadi niatnya gimana? Usolli fardhu asri arba'a rakaatin, paling lengkap tuh mustaqbilal kiblah itu. Makmuman lillahi ta'ala ya. Rata-rata jamaah kita tuh makmum di sini paket komplit ya, nggak paket hemat ya nggak? Ya, kelihatan orang-orang yang rajin sholat di sini nih kan? Ya, pokoknya lihat di sini jamaahnya rata-rata wajahnya rajin sholat ya. Doyan sama ibadah. Ya, betul nggak? Betul nggak? Kok ragu jawabnya nih? Ragu jawabnya. Betul apa betul? Betul, kelihatan wajah-wajahnya itu doyan sholat. Nggak sholat sedikit kayaknya rasanya gelisah begitu ya nggak? Ya, mudah-mudahan betul anggapan saya ya. Nah begitu Pak, niat komplit itu paket komplit, komplit itu sunnah Pak. Membaca mustaqbilal kiblati dan seterusnya itu sunnah sebetulnya. Sebetulnya niat itu cukup usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Sebetulnya itu niat cukup sampai di situ. Ya. Tapi kalau kita mau rasanya kayak kurang afdol nih, kurang enak biasanya mustaqbilal kiblati makmum boleh. Tetapi ingat, bulan lalu saya sudah jelaskan. Jangan sampai sudah Allahu Akbar itu masih niat. Batal sholat kita. Batal sholat kita. Makanya niat itu sudah selesai ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Itu sudah selesai niat di situ. Nggak ada lagi baca niat setelah Fatihah atau mau Fatihah nggak bisa. Batal sholat kita. Makanya ini ilmu. Ya. Mungkin baru kita dengar ini kan. Itu ada dalam pelajaran sholat. Ya, nggak sembarangan sholat tuh. Ya. Mau ngadap Allah itu nggak sembarangan. Ya. Kita ini menghadap Tuhan nggak seperti agama-agama yang lain, mohon maaf ya. Harus bersih wudu kita, ya nggak? Apalagi niatnya harus baik, diatur sholatnya harus benar, begitu dong. Menghadap yang maha sempurna, yang maha besar, masa asal-asalan begitu kan? Maka diatur, ada ilmunya. Nah, tadi kalau kita orangnya was-was, mohon maaf, kadang kan kita was-was ya, niatnya kelamaan, ya, bacanya lama sekali. Udah, nggak usah sampai makmuman lillahi ta'ala, nggak usah adaan, nggak usah.
cukup usolli fardhu asri, jadi sudah sholat kita. Jadi niat kita usolli fardhu asri, selesai. Allah beriringan Pak, Allahu niat beriringan takbir itu Allahu Akbar. Bisa ya, nanti sholat maghrib dipraktekkan tuh. Ya. Lanjut, sunnah berikutnya, wa adadu rakaat, sunnah mengucap bilangan rakaat. Tadi sholat asar kan, usolli fardhu asri arba'a rakaatin, itu juga sunnah Pak, sunnah ya. Boleh lakukan, boleh enggak. Kalau enggak kita lakukan, enggak berdampak dengan sholat kita. Sah-sah saja sholat kita Pak. Ya. Arba'a rakaatin, nah tadi kan, itu sunnah saja ya. Wal ada wal qada wa illam yakun alaihi faitatun ya, mumasalatul muawadah, atau mengucap adaan kodoan ya. Kalau yang mohon maaf ya, ada yang lewat dari waktunya tuh kan, subuh sudah lewat jam 7 baru sholat ya, itu perlu nggak ngucapin kodok, kan sudah lewat waktunya kan, begitu ya. Atau bapak punya hutang ya, sholatnya dulu masih muda ya, masih muda suka ninggalin sholat gitu kan, itu kan harus dibayar Pak. Hutang itu ninggalin sholat nggak sembarangan ya. Atau orang yang murtad bolak-balik ya, ninggalin besok dia murtad lagi, selama sebulan dia murtad ninggalin sholat, maka sholatnya harus dikodok tuh selama dia ninggalin sholat. Misalkan dia balik lagi ke Islam, itu selama itu dia harus bayar ya sholatnya. Itu makanya ada kodok, sholat kodok. Sholat kodok itu kapan saja dilaksanakan ya. Ya, mungkin sama kayak puasa, ini kan Ramadan, sebentar lagi mau Ramadan, betul nggak? Jangan lupa kalau punya hutang, mohon maaf, ngingetin. Saya cuma sekedar ngingetin, bukan menyinggung. Ya. Tapi insya Allah jamaah di sini 30 hari. Berapa hari kemarin Ramadan tahun lalu? 29 ya, full semua deh, nggak ada yang batal. Nggak ada yang batal. Tapi kalau ada yang batal, Pak, sebelum waktu besok Ramadan, puasa harus dikodok, diganti. Bisa dari sekarang nih. Senin Kemis ya. Jangan sampai waktunya itu kita baru kodok Ramadan, lewat lagi 2 tahun. Itu ada apa ya, sanksinya tuh. Harus bayar fidyah dan seterusnya, panjang tuh, nanti pembahasannya panjang. Gak sembarangan makanya. Nah, sholat juga gitu, ada sholat yang dikodok ya. Saya lanjutkan singkat saja karena waktu. Wanatki bil manwa ya. Mengucapkan niat wa nazara maudu sujudihi mutarifan ra'si qalilan. Nah, sunnah yang berikutnya melihat tempat sujud kita ketika sholat. Bapak sholat asar tadi matanya kemana? Ke tempat sujud apa ke badan imam? Ya, nggak boleh. Kita harus ngelihat ke bawah tempat sujud kita. Itu bagian dari sunnah dalam sholat. Ya. Nah, yang berikutnya, summa rafa'a yadayhi yakshu ya yukasifu khuzu mankibihi ma'a ibtidai tahrim wa ruku'. Ya, lalu mengangkat tangan di depan bahu kita. Ya, Allahu Akbar gitu kan. Di atas pundak kita. Ya, itu seperti itu ya, di bawah telinga itu kan. Itu sunnah. Kadang ada juga yang mohon maaf, ada juga nggak melakukan gitu kan. Ada juga yang berbeda dengan kita. Ya, itu sunnah ya, namanya sunnah, mungkin punya dalilnya masing-masing, pendapatnya. Nah, berikutnya waruku rafa'man wa man tasyahud awal. Berikutnya sunnah juga ya. Seperti tasawuf awal, wa doa yamin ala ku'u yesari tahta sodri. Nah, sunnah itu ketika sendekap, Bapak kan habis Allahu Akbar itu kan sendekap kan, di atas pusar apa di bawah pusar, di atas pusar begitu kan, di bawah dada kita kan, ya
Seperti ini, memegang tangan kiri kita dipegang tangan kanan, disendekap, pegang begini. Nah, itu sunnah hukumnya. Karena ada saudara-saudara kita juga yang nggak seperti itu, Pak. Ada yang Allahu Akbar begini saja. Ya, ada juga yang begini-gini. Itu nggak masalah, itu bagian dari sunnah. Kalau bagi kita sudah umum seperti itu. Ya. Berikutnya, watafrik qadamaihi qadra syibri fil qiyam, dan juga ketika berdiri tadi sholat asar itu kakinya jangan terlalu mepet dengan kaki kiri, kanan kiri nggak boleh. Ya, sunnahnya itu agak lebar, kasih jarak kaki kanan kaki kiri, itu sunnah. Ya, kecuali ya ada uzur-uzur tertentu ya, kan boleh lagi sakit gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ini sunnah jangan ditinggalin, ya, jangan ditinggalin. Nah berikutnya, sunnah yang berikutnya wa iftita sirron limutamakin illam yata'awaz ayyajlis ma'a imamihi. Berikutnya sunnah yang berikutnya baca iftitah Bapak Ibu, baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ya, ada juga yang versi yang lain ya, kalau nggak salah ada bacaan yang lain iftitahnya. Itu sunnah saja Pak, Bu. Ya, sunnah. Baiknya kita apa? Baiknya kita jangan tinggalkan. Tapi begini Pak, kalau lagi jamaah, tadi nih, kita datangnya belakangan. Ya, belakangan. Imam sudah takbiratul ihram dari tadi. Kita baru nyampe tadi kan. Jangan memaksakan baca iftitah. Langsung saja baca Fatihah. Karena kalau kita baca iftitah, khawatir ketinggalan Fatihah, imam sudah keburu ruku dan sujud. Kan nggak boleh. Ya. Kita sudah janji kan ngikut imam. Ya resiko kalau sudah janji ikut imam ya semua ngikutin imam. Ya, ngikutin imam. Itulah dalam Islam, dalam sholat tuh ada filosofi. Ternyata kita harus patuh kepada pimpinan. Ya, dalam sholat tuh diajarkan tuh ada nilai-nilai dalam sholat tuh. Makanya kalau kita belajar falsafah sholat itu banyak tuh. Dalam sholat tuh banyak ajaran-ajaran yang sesuai dengan di masyarakat kita. Oh, dalam sholat harus sapnya lurus. Nah, itu filosofinya berarti kita nggak boleh dong di luar sholat bercerai-berai, berantem, begitu kan? Harus rapat. Itu diajarin dalam sholat tuh. Banyak. Ya, kalau kita mau mendalami nilai-nilai sholat. Nah, iftitah ini sunnah, makanya dilihat-lihat. Kalau kita sholatnya sudah awal waktu di sini bisa tuh keburu baca iftitah. Tapi kalau nggak usah. Karena sunnah saja, ya. Kalau jamaah, tapi kalau sendiri silakan baca. Tapi kalau jamaah biasanya imamnya udah keburu apa tuh? Udah keburu sujud kan? Ya, kalau sampai imamnya itu sudah sampai sujud sujud lagi, ya, itu udah ketinggalan Pak. Nggak boleh kelewat 2 rukun dengan imam. Ya, kalau Bapak kelewat. Ya, Bapak masih ruku, imam sudah sujud kedua. Ya kan? Habis turun kan sujud pertama, duduk, sujud lagi. Nah, ketika sujud itu udah ketinggalan, Pak. Berarti Bapak sholatnya udah mufarokoh, udah terpisah dengan imam. Ini ilmu, Pak, ilmu. Makanya harus belajar nih. Ya. Itu tadi saya bilang nggak asal-asalan, sholat itu nggak boleh asal-asalan, harus pakai ilmu. Ya, kita beda dengan agama-agama yang lain yang ya beda ya. Kita serius menghadap Allah tuh serius, jangan main-main. Harus pakai ilmu. Nah tadi ya iftitah sunnah. Siron, nah illa yamta. Baca juga ta'awuz juga baca. Ya, nanti setelah baca iftitah baca ta'awuz pelan-pelan aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholatnya nggak kencang, pelan-pelan bacanya.
Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah Pak, boleh. Kalau orang mau ngamalin tuh banyak pahalanya tuh. Ya. Sayang mungkin banyakan kita, mohon maaf mungkin ilmunya belum sampai, akhirnya iya nyempelein, akhirnya nggak perlulah gitu. Padahal sunnah ini kan bagus kalau kita amalkan. Nah, wa huwa wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bacaannya ya, bacaan yang tadi ya. Iftitah hanifah muslimah wa ama ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Summa ta'us ya. Lahu bi kulli raka'atin sirran. Nah, setiap rakaat itu disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, jadi Bapak nanti mulai maghrib baca tuh ya. Kan imam baca Fatihah selesai. Kita kan baca Fatihah setelah imam selesai kan? Nah, jangan ketinggalan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, baca Fatihah. Ini sunnah Pak. Sayang kalau ditinggalin itu sayang. Ini kan ada nilainya, ada pahalanya kan. Waqafa ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah. Nah, sejenak berhenti ketika ya selesai baca Fatihah. Ya waladdallin. Di situ berhenti sejenak. Baru kita mulai baca surat. Jangan langsung. Jangan langsung. Dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Nggak usah. Ada jaraknya. Itu sunnah. Sunnah dikasih jarak. Baik sholat sendiri maupun ketika jamaah. Nanti ya kalau imam yang ngerti sih diamalin tuh. Diamalin sunnahnya. Berhenti baca Fatihah. Baru baca surat. Ketika baca surat selesai juga berhenti sejenak, baru sujud. Itu amalan sunnah. Wah, kalau dipraktekin luar biasa nih. Ngamalin sunnah. Berikutnya hatta basmalah wa yakrihu waqaf ala an'amta alaihim, dan makruh ya hukumnya berhenti dalam bacaan an'amta alaihim. Apa istilahnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, an'amta kan tadi kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang berhenti di situ kadang-kadang ya, nggak kuat nafasnya. Sebetulnya boleh aja, boleh. Tapi kalau bisa jangan ya, jangan berhenti. Nggak disukai sebetulnya berhenti di situ ya. Lanjut an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau bisa nafasnya baca Fatihah bisa diatur tuh ya, supaya bisa lanjut sampai waladdallin. Wa ta'min bi takhfif. Baca aminnya pelan, tetapi bagi makmum ya bagus disuarakan ya ada. Sami'a qira'atu imam ya. Dan juga mendengar bacaan imam walau tarakal imam ya. Walaupun dia ketinggalan dengan imam. Baca amin tuh Pak, penting baca amin. Amin gitu ya. Ya kan? Itu sunnah Pak. Kita baca amin waladdallin. Amin. Itu sunnah Pak. Ya, kalau ketinggalan ya namanya sunnah ya. Tetapi luar biasa keutamaan kita baca amin tuh, keutamaan luar biasa. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imamu fa ammanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Rahu asy-Syaikhani. Apa kata Nabi? Jika imam ya, sampai ya bacaan ya, idza ammanal imamu fa aminu, jika itu imam mengucapkan amin maka fa innahu wafaqa ta'minu, maka bacalah kamu amin, karena siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat
akan diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Ya Pak, jangan dikira nanti sholat maghrib kita baca amin tuh itu manusia semua Pak, ada malaikat ikut sholat. Ya, malaikat itu ada yang ikut sholat kan, kita nggak bisa ngelihat. Ya, makhluk Allah nih. Ya, kalau kita ngelihat mungkin waduh nggak bisa tidur mungkin. Ya, ngelihat setan aja mungkin kita nggak berani tuh. Ya. Makanya Allah kasih hijab ya kita dengan malaikat ya. Ada malaikat tuh Pak. Lihat di YouTube tuh. Ya, banyak malaikat turun ikut sholat di tengah-tengah orang manusia lagi sholat. Ya. Biasanya penampakannya putih begitu kan. Ya. Dan lain itu malaikat tuh ya bisa berubah wujud ya dengan apapun ya karena diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dari cahaya malaikat ya. Ya, itu ada ketika kita sholat ikut amin juga. Makanya kalau barengan aminnya dengan malaikat itu luar biasa tuh. Allah ampuni dosa-dosa kita ya yang telah lalu ya. Jadi begitulah luar biasanya ya di masjid ini juga banyak malaikat Bu. Ya, banyak malaikat. Ya. Karena kita nggak pernah melihat ya. Malaikat bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka ya. Malaikat ya la ya'suna ilallah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, nggak pernah malaikat itu bermaksiat. Ya, makanya kalau udah diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril. Ya, malaikat Jibril sampaikan wahyu, itu nggak pernah korupsi. Ya, malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ya. Kalau manusia bisa korupsi, tapi nggak mungkin malaikat itu korupsi ayat. Apa yang disampaikan firman Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena layak sunnah ilallah. Makanya ada malaikat yang kerjaannya sujud saja dari diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang ruku saja dari diciptakan sampai hari kiamat. Layak sunnah ilallah, nggak bermaksiat kepada Allah. Ya, nggak bermaksiat kepada Allah. Makanya taat semua, malaikat itu taat semua. Ya, kalau kita kenal kan banyak malaikat Jibril, malaikat Israel, Israfil. Ya. Biasanya kalau kita ketakutan kalau datangi malaikat Israel tuh, takut kita, paling takut. Ya, paling takut kita. Ya, kalau malaikat Mikail sih enak, ngasih rejeki. Ya, ini yang satu ini nih, sama malaikat Israfil, peniup sangkakala. Waduh, hancur semua dunia ini. Ya, yang numpuk-numpuk harta, ya, yang punya ya permusuhan dan lain sebagainya habis selesai semua. Ya, dunia ini ya begini saja akan hancur ya. Fana, dunia ini kan fana, akan binasa, gitu kan? Nah, itu malaikat diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu nggak pernah dia membangkang. Beda dengan manusia kan? Ya enggak? Manusia beda. Ya, ada yang kerjanya sholat kayak di Istiqlal nih. Rajin begitu. Ada juga yang ya kadang sholat, kadang maksiat. Ada juga yang nggak sholat ya, KTP-nya Islam, ya, tapi nggak sholat. Bagaimana tuh? Ada yang nanya sama Pak Ustadz, bagaimana tuh Ustadz? Masuk surga nggak? Masuk surga tetap. Yang masuk KTP-nya, bukan orang. Ya, insya Allah kalau kita masih punya iman kepada Allah, kita akan masuk ke surganya Allah. Tapi kan bagi kita yang akidahnya mengikut Imam Asy'ari, kalau punya dosa, nggak sholat, nggak ibadah, itu dicuci dulu kan di neraka itu kan. Kalau nyuci baju di dunia ini bersih enak Pak, pakai deterjen gitu kan. Oh, di neraka itu panasnya itu luar biasa. Ya. 69 kali panasnya api dunia, neraka itu, api neraka itu Pak. Seringan-ringannya siksa api neraka, kaki kena api, kepala pecah, panas, mendidih. Saking panasnya neraka itu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
Nanti Bapak baca dalam kitab itu, ya, panasnya api neraka. Dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mohon maaf, semoga kita nih panjang umur semua, ya, panjang umur, insya Allah panjang umur semua ya. Ya 100 tahun lagi lah, mudah-mudahan gitu kan. Oh enggak, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi begitu kan. Kita itu Pak, dalam kitab Tanbihul, saya kalau ngaji kitab ini Tanbihul Ghafilin, saya tuh ngeri hidup dunia ini. Apa dalam kitab itu? Dijelaskan bahwa setiap hari ini kita diawasi oleh malaikat, dilihat. Yaitu malaikat pencabut nyawa itu. Sebenarnya dipantau Pak, setiap 5 waktu Pak, kayak sholat. Dilihatin kita nggak tahu kan, dilihatin. Ini sudah ada belum perintah Allah, turun nama kita dari atas langit untuk dicabut. Itu saya baca kitab itu, aduh, saya nggak nafsu makan itu ya. Nggak bisa tidur. Ya, mau tidur salah gitu kan, mau makan salah, serem baca itu, ya. Cuma ya kita karena dunia ini seakan-akan ya hidup lama, padahal begitulah kehidupan kita sekalian. Makanya kita ya satu macam aja lah, jangan macam-macam hidup dunia ini, satu macam saja, jangan macam-macam. Tapi boleh, ya cari dunia boleh, silakan. Jadi orang kaya bisa sedekah gitu kan. Ya, apain lagi? Bisa bantu orang, bagus, nggak apa-apa. Ya, cari dunia untuk itu, ya. Tapi kan ujungnya ya nggak dibawa kan? Nggak dibawa. Hanya ibadah kita sholat yang kita lakukan. Ini nggak terasa nih, sudah hampir setengah jam. Ya, keasikan bicara tentang sholat dan malaikat. Ya. Karena bab ini panjang ya Pak ya. Pengen saya berlama-lama di tempat ini, ya. Ingin ya berbagi ya, sharing ya tentang ilmu ya. Kita ini ya tentu pingin ya ketemu terus Ramadan, begitu kan? Ya enggak? Besok sebentar lagi Ramadan. Makanya diperintahkan doa, jangan lepas. Allahumma barik lana. Tadi kan imam kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna ila Syah. Baca doa itu Pak terus. Kita harap-harap cemas, ya enggak? Sudah banyak tetangga kita enggak nyampe Ramadan, udah enggak ada itu, ya enggak? Kemarin Pak Haji Komar tuh, apa ya, pelawak, ya, artis kemarin kan belum lama tuh, meninggal. Berarti Ramadan kemarin ngerasain, besok Ramadan enggak nyampe kan? Selesai sudah, selesai dunia, popularitas selesai semua. Kalau sudah masuk ke liang lahat, alhaakumut takasur gitu kan. Itu baca ayat yang sering kita baca, surat yang sering kita baca. Di situ ngingatin kita ya berbangga-bangga kalian terhadap dunia, harta, hatta zurtumul maqabir, sampai nanti engkau berada di liang kubur. Ya. Manusia itu nggak akan pernah puas. Manusia itu nggak akan pernah puas, betul nggak Pak? Betul nggak? Ya, akan berhenti nafsunya, keinginannya berhenti ketika mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Itu ya yang dinamakan kematian. Ya, kalau kita sudah dikubur, kan disumpel kan? Betul nggak? Iya nggak? Jadi ceramahnya horor begini nih. Ya, agak serem-serem dikit, tapi lagi sore-sore begini ngantuk biasanya kan? Mau ketawa juga takut lapar perut, ya enggak? Ceramahnya dibawa serem juga takut nggak bisa tidur gitu kan? Ya, begitulah cerita episode kehidupan kita sekalian. Ya, karena waktu ya, mohon maaf ya sekali lagi ya mengingatkan kembali sholat kita jaga. Ya, ini bulan Rajab. Ya Pak, Bu, mumpung kita kasih umur oleh Allah, ya manfaatkan bulan Rajab ini ya, besok bulan depan Sa'ban ya, Sa'ban gak lama lagi Ramadan. Bahagia Pak, nyambut Ramadan senang. Jangan sebaliknya, aduh berat banget nih bangun sahur, jangan ya. Bismillah dari sekarang sih insya Allah. Kalau sudah mulai dari sekarang, kebiasaannya udah dari sekarang, insya Allah enteng nanti ya, enteng, masuk Ramadan tuh enteng ya.
Ini tinggal sebulan lagi, tinggal hitung hari aja kan. Kalau nggak salah 50 hari lagi lah. Kurang lebih kan Ramadan. Sebenarnya suasana Ramadan sudah terasa dari sekarang ini. Coba Bapak Ibu, ya kan? Kalau orang yang memiliki rasa, ya. Udah terasa tuh Ramadan udah mulai hawa-hawa Ramadan tuh udah mulai terasa sekarang. Ya. Ya. Tahu-tahu Ramadan nggak terasa, baru kemarin selesai. Sekarang Ramadan lagi. Hitungan umur kita, hitung aja dari situ. Kalau ketemu Ramadan ke Ramadan berarti Allah panjangin umur kita. Ya. Berarti bersyukur nih Pak. Kalau kita besok sampai Ramadan, oh termasuk orang-orang pilihan Allah. Dikasih oleh Allah kesempatan. Iya enggak? Kan enggak semuanya bisa sampai Ramadan lagi, betul enggak? Kalau kita sampai berarti kita termasuk orang yang pilihan, dikasih kesempatan. Kalau punya dosa bertobat. Kalau kurang amal ibadahnya nambah, besok ditambahin dong. Begitu mikirnya harusnya. Ya, ini punya dosa merasa tapi nambah lagi dosanya. Ya, justru kebaikannya berkurang. Jangan begitu. Orang Islam itu kalau punya dosa dia segera bertobat. Kalau punya kurang pahala, kurang kebaikan nambah dong. Begitu. Baik. Karena waktu juga yang memisahkan kita sekalian, mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian. Ya, kalau sudah bicara di depan ini keasikan ya, enak sekali ya. Lihat di depan orang-orang soleh semua nih. Ya, kelihatan enak kalau bicara di depan orang-orang yang soleh. Ya. Betul nggak? Ya. Calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.